sudah janji mau ada tamu jam segini. Tapi lalu saja tidak tepat waktu. Sering sekali. Apalagi orang-orang yang ngakunya orang sibuk. Orang yang mengurusi hajat orang banyak. Tapi kebanyakan telat. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Ibo di program kesayangan Anda, Kuliah 7 Tanya. Tadi jalan lagi, sebentar. Seperti saya bilang sebelumnya tadi ya, barusan. Kita itu sering sekali menyepelekan waktu. Bahkan mungkin bisa dicatat. Orang-orang kita itu sangat-sangat menyepelekan waktu. Ada istilah jam karet. Ada juga istilahnya, mohon maaf ini, bilangnya OTW, tapi masih mandi. Bilangnya OTW, tapi masih dandan. Seperti itu. Kita tidak pernah menghargai waktu. Padahal Tuhan sekalipun menghargai waktu. Ingat tidak kalian? Surat yang awalnya saja sudah demi waktu, demi masa. Di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sana disebutkan orang yang tidak bisa menghargai waktu itu orang yang sangat-sangat merugi. Kenapa? Karena ketika manajemen waktu kita berantakan, ketika jadwal kita berantakan, jangankan untuk menjalani kehidupan dengan baik, untuk memimpin dirinya sendiri saja tidak akan mungkin bisa berhasil. Jadi kalau misalkan kamu masih malas, kamu masih janjian jam 7 datang jam 10, jangan harap kesuksesan apapun datang. Jangan harap. Kalian pikir orang-orang sukses di luar sana itu mereka yang menyepelekan waktu? Tidak. Mereka menghargai waktu karena mereka tahu waktunya berharga. Orang-orang bisa membeli jam tangan, orang bisa membeli arloji, orang bisa membeli smartwatch. Susah ngomongnya. Tetapi orang tidak akan bisa membeli waktu. Bayangkan, ada orang yang telat 1 detik saja mati. Orang yang kecelakaan misalnya, terus mereka membutuhkan pertolongan 1 detik demi detik itu berlalu bagaikan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Itulah waktu. Orang juga bilang waktu bisa menyembuhkan segalanya. Ya, ketika kita bisa
menghargai waktu, kita bisa memanfaatkan waktu, kita bisa mengelola waktu kita. Jangankan mengobati segalanya, bahkan ia bisa menjadi solusi untuk semua masalah kita. Kalian yang bekerja, kamu yang sedang menggapai karir, pemimpin-pemimpin di perusahaan, bukankah mereka juga harus bisa mengatur waktunya? Jangan salah, jangan seperti di negeri sana, entah di mana, saya tidak mau menyebutkannya. Orang-orang datang ke kantor cuma datang, absen, terus main game, terus pulang gitu, tidak ada kerjanya. Ketika dituntut laporan pertanggungjawaban, baru kalang kabut. Itu yang terjadi. Padahal agama sendiri mengatur tentang pengelolaan waktu. Sholat saja 5 waktu. Untuk apa? Untuk menjadikan kita disiplin. Ketika kita bisa disiplin dengan sholat yang 5 waktu, kita bisa diharapkan bisa mengatur jadwal kehidupan kita dengan lebih baik. Kerja 8 jam itu masih sisa berapa? 24 kurangi 8. Oh, berapa? 16 jam. Kalian mau molor 16 jam? Enggak dong. Ada 16 jam yang harusnya diatur. Jam segini sampai jam segini ngapain, jam segini sampai jam segini ngapain. Di kita mah kalau disuruh ngatur waktu, misalkan ada bos, ada atasan, kalian buat jadwal rutinitas harian. Itu si bos ngapain ngatur-ngatur kita? Yang penting mah kerjaan beres. Cuma 1 malam, apanya yang beres? Begitu juga anak sekolah. Anak sekolah dibiasakan kalau mau ujian belajar, sehari-harinya ngapain? Itu yang terjadi. Makanya kita termasuk bangsa yang malas, karena tidak bisa mengelola waktu, tidak bisa memanage waktu, manajemen waktunya buruk. Begitu. Makanya dari sini saja timbul banyak masalah. Katanya negeri kita itu, bangsa kita itu bangsa yang ramah, tapi di satu sisi pemarah. Kalau udah ramah ya sudah, tidak usah jadi pemarah, hanya bolak-balik kata saja. Kita itu sangat mudah mengucapkan salam, tetapi lagi-lagi pembolak-balikan kata salam, kita juga jadi malas. Begitu. Jadi salah satu kunci kehidupan agar sukses dimanapun, apapun bidang kita adalah manajemen waktu. Benar, waktu bisa membuat kita rugi, bisa membuat hidup kita tidak berharga. Tetapi saya tidak pernah setuju ketika ditemukan misalnya mesin waktu. Orang ingin mengubah masa lalunya, lalu ada pertanyaan, kalau ada mesin waktu kalian kembali ke masa lalu mau mengubah ngapain? Gak usah dirubah masa lalu, biarkan seperti itu. Karena yang lalu biarlah berlalu, yang kini biarlah berkini. Begitu teman-teman. Oke, saya Ibo, itu saja. Titip waktu.